Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. 2 hari, 3 hari kami minimal 1 M lakunya. Bu, ini yang pakai biasa siapa, Bu? Ini bagus sekali. Jadi merasa sama keren dengan Reno ya. Saya ingin membangun sebuah industri tas di mana di situ kami bisa memaksimalkan konten lokal dan juga artisan lokal. Memberikan keagungan buat yang memakainya gitu. Wow. Tambah keren ya. Oke. Ya Pak Reno kan badannya gagah gitu. Mudah-mudahan cocok. Terima kasih banyak. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now season kedua, saatnya UMKM naik kelas. Langsung saja kita akan mulai dengan peserta pertama dari tim Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Memiliki bisnis selalu harus ada idealisme. Tapi idealisme yang menarik adalah jika membawa nama Indonesia. Nyonya Punya ingin melestarikan budaya batik dari seluruh Indonesia dan ternyata sukses luar biasa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita panggil Nyonya Punya Ibu Teti. Saya dengan Teti Sinu Haji, usaha saya dari bidang fashion, wastra Nusantara, batik tulis maupun tenun tangan dengan brand Nyonya Punya. Nyonya Punya zaman dulu, ibu saya itu berjualan jeruk ke rumah-rumah orang Belanda yang dia sebut dengan Nyonya. Ketika masa kecil beliau bercerita, Nyonya itu adalah sebutan untuk orang yang dihargai. Jenis produk kita kan sebenarnya batik tulis dan tenun asli, juga ada yang kita variasi dengan kain polos maupun tenun polos dari Bali kontemporer. Menggunakan tenun asli atau batik tulis itu adalah membantu perekonomian masyarakat pedesaan. Itu menjadi satu kampanye yang banyak membuat orang terpikir untuk membeli itu walaupun belum menyeluruh. Semoga satu saat kita berharap tenun asli dan batik tulis menjadi raja di negeri kita sendiri. Saya, Teti dari Nyonya Punya, siap menjadi juragan Zaman Now. Selamat malam semua para panelis, salam sehat, salam wastra Nusantara. Nyonya Punya itu ada karena ada permasalahan yang kami lihat, kurangnya kepedulian dan keberlanjutan terhadap budaya kain Indonesia, sehingga kami khawatirkan itu suatu saat bisa mematikan penghidupan pengrajin kain-kain Indonesia. Produk kami adalah berbagai macam dari tas, pakaian maupun sekarang kami mencoba masuk ke home decor. Bu, ini yang pakai biasa siapa, Bu? Ini bagus sekali. Kalau Bagus. dibilang yang pakai siapa merata, Kak Din. Penjualannya di mana, Bu? Apakah ada online juga atau bagaimana? Online kita di Instagram, Kak. Tapi bersyukur kemarin kita diundang pameran di Los Angeles, ternyata di sana ada yang tertarik orang sana yang punya butik di Texas 3. Jadi dia menjadi buyer kita mulai tahun ini dan kita senang udah pemesanan kedua. Kualitas tenun dan batiknya itu betul-betul bagus gitu. Betul-betul handmade yang rapi sekali dan desain-desainnya juga menarik gitu ya. Pada 2020 pada saat pandemi kami sangat menurun, tetapi usaha ini puji Tuhan masih memberikan keuntungan kepada kami. 2021 tiba-tiba kami naik sekian ratus persen karena dimulai dengan banyaknya pameran-pameran yang disediakan. Kalau dilihat dari pendapatan keuntungan kami dari 2020 sampai 2022 terlihat naik terus. Rencana pengembangan kami ke depan adalah
Kami sangat ingin mengembangkan usaha ini lebih luas pasarnya. Kami memberikan opsi pilihan sebenarnya untuk Nyonya punya itu. Satu, kalau kita membuka store baru itu dibutuhkan biaya sekitar 1 miliar sampai 2 miliar. Opsi kedua keinginan kami adalah mengembangkan tenun kami berbenang sutra dan Miss Rais. Sorry Ibu, ada berapa? 8 outlet? Ya. Jadi saya lihat memang jiwa Nyonya punya ini kan hampir bisa dibilang 100% datang dari Ibu Teti. Pertanyaannya, apabila membuka store yang baru, apakah ada kontribusi signifikan terhadap revenue? Oh pasti ada dong Pak, kalau tidak ngapain kita buka Pak Reno? Seberapa kontribusi outlet baru yang ke-9 ini? Karena sebetulnya growth ini setiap tahun hampir, bahkan 2021 ke 2022, it's more than 50%. Ya, That's karena amazing growth. kami sangat banyak diundang pameran Kak. Sekali pameran itu Keren ya, Kak. 2 hari, 3 hari kami minimal 1 M lakunya. Itu bisa dilihat reportnya. Ya, saya percaya. Saya melihat sales trendnya aja sih yang tanpa ada penambahan outlet atau reseller yang drastis, omset bisa naik. Jadi saya berpikir mungkin kekuatan yang sudah dimiliki sekarang itu bisa mendrive bisnisnya lebih jauh lagi. Jadi menurut saya outlet ke-9 ini bukan fokus utama yang perlu dilakukan oleh perusahaan ini. Bu Teti, thank you. I look now good. Tadi I kurang good tadi. Financial question dulu dari saya. Ini growth-nya 2020-2021 dan di 2022 ini, just give me one point. What made this growth so big? Apa karena ada produksinya, ada customer baru, old customer, atau outlet baru? Bukan outlet baru karena kami belum membuka outlet baru, tapi customer baru selalu dengan signifikan bertambah. Itu sepertinya karena kampanye dari customer kami yang sudah membeli mengatakan bahwa kalau kamu mau pakai batik atau tenun, gunakan produk Nyonya punya karena kamu pasti puas dengan hasil jahitan, bahannya tidak palsu atau apapun itu, ternyata kekuatan promosi dari mulut ke mulut itu luar biasa. Karena produknya yang bagus dan tentu mempunyai data atau base customer yang baik. Dan service yang baik ini yang utama. Jadi attention to detail, service is really the power of success. Menurut saya, growth itu terjadi karena recovery. Jadi bukan the real growth, bukan pertumbuhan yang sesungguhnya. Nyonya punya masih punya potensi yang lebih besar karena sebelum pandemi pun bisa mencapai 8 miliar per tahun. Jadi pertumbuhan ini adalah pertumbuhan menuju perbaikan. Ini stok dikatakan di sini minimal 300 piece. Itu adalah stok yang akan ada di store. Satu store. How ready is your production team untuk replenish? Karena replenish kan lebih penting, Ibu tahu. Ya. Selama ini tidak pernah ada kendala. Karena kalaupun tidak ada pesanan, kami selalu menyediakan produk. Right. Supaya ketika orang mencari, kita tidak kosong barang. It's amazing karena biasanya dalam fashion ada suatu tren yang mana satu rumus yang mengatakan dari produksi akan sekian persen yang laku dengan full price sebelum menjadi markdown. Saya kira saya betul-betul memberikan respect yang tinggi karena tadi itu attention to detail dengan care-nya membuat sell-through rate-nya menjadi 100% sangat amazing for any businesses. Ini kan sesuatu yang sangat berharga ya, valuable banget dan kualitasnya bagus. Punya toko di Majestic, di Tamrin City itu juga bagus dan sudah terbukti berjalan. Cuman itu akan dilihat sebagai komoditas karena di sana kan beragam sekali. I think what you should make adalah bikin butik yang khusus untuk dapat experience. Gitu. Jadi tolong pastikan bahwa ini nggak hanya jadi komoditi saja di retail market, tapi juga punya experience. Orang bisa melihat, kalau perlu bisa tahu cara proses menenun sama membatiknya. Jadi lebih rich. Oke, terima kasih masukannya. Ya Ibu, semua sudah ditanyakan sebetulnya. Mungkin saya nanyanya yang lebih sepele aja. Kalau kayak yang saya pakai ini berapa ya Bu ya? Yang dipakai Kak Rex kami menjual 1,5. Makanya Nyonya punya berani bersaing harga dengan penjual produk yang sejenis. Ya, saya pakai ini kayak nggak jadi merasa sama keren dengan Reno ya. Jadi ini boleh saya beli nggak Bu? Boleh Kak Rex, sangat boleh. Keren ya, ternyata pakai jaket seperti itu juga cukup netral kalau dibawa ke berbagai acara dan juga
ada satu story yang menarik bahwa ini tentang local empowerment. Ya, nah ini poin yang jadi nilai unggulnya gitu. Baik, waktunya habis. Langsung singkat saja closing statement, Coach To. Outlet sangat-sangat mendukung karena marketing side adalah pameran. Setelah mereka tahu, mereka harus datang ke outlet. Nah, outlet itulah yang akan menjadi point of sale Ibu Teti. Nah, itulah yang dibutuhkan jaringan itu. Sekarang harus ke rumah. That's the point. Kita akan tunggu apakah tenun dan batik Nyonya Punya ini mampu menggelitik hati para panelis untuk menggelontorkan dana taktiknya. Kita tunggu nanti. Silakan kembali ke backstage. Wah, saya senang sekali karena bisa memberitahu para panelis betapa kita itu tidak melupakan salah satu budaya Indonesia adalah budaya kain kita yang sangat-sangat luar biasa kecantikannya yang harus kita pertahankan. Untuk mempertahankannya ya berarti kita harus mengenakannya. Nyonya Punya sudah memberikan presentasi yang sangat baik, menyampaikan pesan-pesan pentingnya tentang harapan dan keinginannya dengan brand Nyonya Punya. Ini bagus sekali loh. Ini bagus banget. Iya, ini keren banget. Bagus sekali. Kayaknya gua nanya aja lah. Ini 1,5 tuh dengan tenun kayak gini tuh is very cheap. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilahkan Coach Peter Scherer. Silakan. Calon juragan berikut ini adalah seorang womenpreneur asal Semarang. Berawal dari keinginannya untuk mempunyai tas branded mahal dari luar negeri yang ditolak oleh sang suami, akhirnya Mbak Shahnaz berkeinginan untuk memiliki tas dengan brand Roro Kenes, hasil produksi sendiri. Seperti apa produk-produknya dan juga potensi bisnisnya, berikut videonya. Perkenalkan, nama saya adalah Shahnaz. Saya adalah founder dari Roro Kenes, tas anyam kulit artisan yang berasal dari kota Semarang. Roro Kenes di sini membuat tas anyam kulit dan juga tas anyam tenun dengan konsep perusahaan sociopreneurship, di mana kami berusaha untuk mempraktekkan beberapa titik dari pembangunan berkelanjutan pada strategi perusahaan kami. Alhamdulillah, produk Roro Kenes sudah masuk di beberapa gerai modern. Salah satunya yang di Jakarta, yaitu di Sarinah, lantai 1 Untayan. Saya siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Shahnaz. Saya adalah founder dari tas Roro Kenes, tas anyam kulit artisan yang berasal dari kota Semarang. Berangkat dari kesukaan saya terhadap tas dan juga keprihatinan saya ingin membangun sebuah industri tas di mana di situ kami bisa memaksimalkan konten lokal dan juga artisan lokal. Di samping juga kami berusaha untuk bertanggung jawab terhadap limbah yang dikeluarkan dan melakukan pemberdayaan pada industri hulu dan hilir. Keunggulan dari Roro Kenes, 1, kami berusaha preserving the culture, yaitu teknik menganyam dan mengaplikasikan pola anyaman Nusantara pada media kulit dan juga tenun. Desain yang kami buat, desain chic, simple, elegan, agar supaya durability selama 2 tahun itu bisa melekat
Dan kami juga memberikan after sale service for free bagi pembeli dari Rorokenes. Kami mempunyai tantangan dan kebutuhan. Salah satunya adalah kami belum dapat mengolah data market dalam negeri dan luar negeri secara optimal. Sehingga sales forecasting dan juga trend forecasting yang kami buat belumlah akurat. Lalu kemudian yang kedua adalah penambahan networking dari para panelis. Dan yang terakhir adalah kolaborasi proyek bersama dengan pihak lainnya. Saya boleh lihat tas yang dipegang nggak? Langsung saja untuk melihat ke meja jika berkenan. Oke, thank you. Kalau saya sedikit memberikan masukan dari sisi, ini personal ya, I'm not pakar, bahwa kita itu banyak keluar rumah, kemudian work from anywhere. Nah, once work from anywhere ini berkembang dan menjadi market yang sangat besar di Indonesia, tebak sendiri kira-kira tas apa yang akan dibutuhkan oleh mereka. Betul. Nah, makanya tadi saya mau lihat langsung nih, bisa buat laptop nggak? Ya, ataupun gadget dan sejenisnya gitu. Jadi itu kita bisa ngelihat juga view dari perspektif industri secara keseluruhan, not only fashion. Ya, I think marketnya sangat besar sekali. Kalau Rorokenes berhasil membawa itu menjadi sebuah produk yang keren, daily use, kemudian juga ada story di balik cerita, di balik empowerment itu, wah itu bakal luar biasa banget sih. Dan ternyata menggunakan produk lokal seperti ini kan juga keren ya. Message yang ingin disampaikan adalah produk bagus itu biasa, karena produk bagus itu wajib. Akan tetapi kemudian ketika kita berbicara akan produk bagus, maka kita harus juga bisa menciptakan sebuah industri di mana itu mempunyai dampak sosial yang positif dan juga mempunyai rasa kepedulian terhadap penjagaan alam. Dari saya, I think your attitude and your approach is right on, spot on. Thank you. Artinya dalam bisnis ini yang banyak dilupakan adalah data itu sendiri. Dari data itu kita bisa mengembangkan kemana-mana dalam segi produksi untuk mencapai market yang ingin disampaikan, tentunya akhirnya top line ada sales itu tadi. Jadi ini suatu yang spot on karena kita tahu sama-sama coach, data is amazing today. Pengolahan data, the power of data is very important, dan kalau ini bisa dilakukan dengan baik dan terstruktur akan menjadi suatu output yang akan menjadi cukup baik untuk peningkatan penjualan. Jangan kaget para panelis kalau peserta kali ini tidak membutuhkan investasi sebenarnya. Karena yang dia butuhkan sangat jelas, yaitu mereka butuh pendampingan, networking, dan khususnya bagaimana mereka bisa dibantu untuk mengolah data yang ada. Mereka mempunyai data yang cukup banyak, terutama dari customer yang sudah menjadi bagian dari mereka, dan ini jadi sebuah lahan yang baik sebenarnya untuk bisa meningkatkan sales mereka. Kalau dari saya, kalau misalnya yang bisa saya bantu di kebutuhannya, karena tadi butuh pelatihan agar mampu menyingkutkan data. Di DKK di tempat saya itu memang kita lakukan consulting, market research and training. Jadi I can help you with that kalau misalnya butuh. Terima kasih. Jadi karena nggak minta investment, yang diminta adalah pelatihan yang kebetulan yang biasa saya lakukan. Jadi ya dengan mudah kita akan membantu Rorokenes ke depannya. Ketika kami bisa meningkatkan literasi, kami bisa meningkatkan kemampuan kami pun bisa dapat mendistribusikannya kepada tim kami secara solid, sehingga kami dapat bertumbuh. Dan kemudian kita bertumbuh, maka yang namanya investasi itu pasti akan datang. Produknya bagus, tapi yang saya suka juga adalah although you are very mature, ternyata juga bisa menerima input dengan baik. I remember terakhir kita ketemu, saya bilang bahwa social enterprise is also about business as usual. Yes. So you put your product first and then you put impact di setelahnya. Ya, I can help you with that and networking, dan well done. Ya, terima kasih banyak. Mbak Shanas, kalau dari saya cuman satu pertanyaan aja. Di foto ini ada foto tas dan ada box G20. Ya. Bisa dijelasin nggak? Ya, alhamdulillah kebetulan kami menjadi official merchandise dari 3 acara kick off G20. Menjadi salah satu official merchandise itu menyebutkan banyak hal.
untuk terpilih sebagai merchandise official pasti ada step-step dan proses yang cukup ketat yang harus dilewati, dan saya rasa dengan penjelasan yang udah dikasih tahu kenapa bisa sampai ke situ, saya rasa itu menjawab semua pertanyaan yang ada sama kita sih. Jadi terus terangnya di sini selain berusaha untuk meningkatkan profit, kami juga ingin belajar bagaimana caranya bisa meningkatkan impact secara relevan. We really want to know, we really want to learn. Karena in the future, we are not talking about profit, tapi we are talking about profit and impact. Terima kasih Coach Peter dan juga Roro Kenes, sukses selalu. Tapi kita akan lihat apakah nanti keputusannya apa saja yang memang akan diberikan untuk Roro Kenes, atau walaupun tidak butuh dana ternyata para panelis tetap maksa juga pengen kasih investasi, bisa jadi ya. Kita akan lihat nanti. Silahkan kembali ke backstage, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya. Alhamdulillah, rasanya seperti menanti kelahiran anak. Lega. Sangat-sangat puas dengan penampilan Mbak Syahnaz hari ini. Dan sebenarnya awalnya sempat grogi ya, dia bilang. Tapi saya selalu yakinin kalau Mbak Syahnaz ini sebenarnya orangnya percaya diri banget dan cukup tegas gitu. Dan terbukti ketika Mbak Syahnaz di atas panggung tadi, ya kelihatan aura Mbak Syahnaznya gitu. Oke, habis ini Pak Rex beli jam. Kagak. Jadi ini boleh saya beli nggak, Bu? Boleh Kak Oke, Rex, saya sangat beli deh kalau boleh. gitu. Tas ini berapa harganya? Harganya 3.050.000. Jadi dijual? Iya, betul. Boleh dibeli? Boleh, boleh. Oke. Ya. Tanggung lah jam. Tanggung. Aku nggak pernah pakai jam dari dulu. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Kali ini kita akan lihat calon juragan ketiga yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Dewa. Ya, calon juragan kali ini adalah seorang pejuang. Ia pernah berusaha untuk mengakhiri hidupnya setelah ditinggal suaminya. Alhamdulillah tidak jadi. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali meneruskan hidupnya dengan kembali terus mengingat petuah ataupun wasiat dari suaminya dengan berjualan jam tangan kayu dengan brand Kaiwood. Bagaimana kisah dan ceritanya? Kita langsung lihat. Saya Rizky Febriani, owner dari brand Kaiwood, Pandeglang, Banten. Kaiwood merupakan produk kerajinan tangan berbahan kayu yang dibuat menjadi fashion aksesoris seperti jam tangan, serta home decor seperti jam meja kayu dan jam dinding. Tak hanya berbahan kayu, Kaiwood juga mengaplikasikan kearifan budaya yang ada di Indonesia ke dalam produk mereka. Seperti salah satu produk yaitu jam tangan kayu yang diaplikasikan dengan tenun Baduy dari Banten yang dibuat oleh para ambu atau ibu di suku Baduy. Kedepannya Kaiwood berharap bisa lebih berkreasi dengan desain dan berkolaborasi dengan pengrajin lainnya untuk menyasar market yang lebih luas. Saya Rizky Febriani dari Kaiwood, siap jadi juragan zaman now. Halo panelis, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Febriani dari Kaiwood, Pandeglang, Banten. Jam tangan kayu ini sebetulnya diinisiasi oleh almarhum suami saya yang sudah berpulang pada tahun 2015. Sebelum kepergian beliau itu spesifik sekali menyebutkan tentang jam tangan kayunya gitu. Saya husband and wife planner, di samping saya itu Irsan dan saya Rizky, suami kedua saya. Beliau yang menguatkan saya untuk bisa melanjutkan mimpi almarhum suami saya. Saat ini kami memiliki 4 orang tenaga tetap dan 3 orang freelancer. Kapasitas produksi kami untuk membuat jam kayu 300 pieces per bulan. Kami juga menawarkan kepada customer loyal kami untuk mempersonalisasi jamnya. Jadi customizable with minimum quantity. Kemudian pencapaian kami dari 2021 kami mengikuti kurasi Dubai Expo. Dan pertama kali mengikuti fashion show di ISTEP 2021 JCC.
Untuk penjualan kami mengalami setelah saya hitung itu rata-rata pertumbuhannya 17% Kak. Setahun, kemudian omset 2022 sampai 2 November ini di 259.310.000. Kayaknya saya sempat ngeblank ya tadi ya. Ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu mengecewakan. Kami membutuhkan 200 juta million untuk pengembangan produksi. Ada pembagiannya 50% untuk pembelian aset produksi, 10% penambahan alat, 10% bahan baku, spare part, marketing, research and development, serta SDM. Oke, mungkin juga bisa dijelaskan Ibu terkait dengan produk di meja ini kepada para panelis. Saya Mungkin punya silakan. surprise untuk para panelis, mohon dicek. Itu spesifik Mel Series 4,8 cm diameternya Kak. Kayunya dari kayu sonokeling, kayu khas Indonesia. Kami namakan series itu Jetro. Jetro itu agung, jadi mudah-mudahan desain itu bisa memberikan keagungan buat yang memakainya gitu. Tampak manly, maskulin. Oke. Saya ganti deh. Langsung thank dipakai. you. Mudah-mudahan berkenan. Loh, tambah keren ya. Oke. Iya, thank you. Baik. Terima kasih banyak Pak Irwan. Selanjutnya kita Kak ke Reno Pak Reno. barangkali. Kosong nggak? Serius. Kaget juga. Jetro juga. Sama Yes. seperti Pak Irwan. Pak Irwan, ya, karena Jetro. tangannya saya pikir agak besar juga ya Pak Reno kan badannya gagah gitu. Mudah-mudahan cocok. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Thank you. Wah, Matching dengan batiknya ya. Oke, baik. Selanjutnya, Nah, Kak Dian Ono, spesifik female, itu namanya kami namakan Balin Series, yaitu pengembara dari bahasa Sanskerta dengan diameter 3,6 cm. Salah satu series awal yang itu dari desain almarhum suami saya juga, disempurnakan oleh tim kami. luar biasa Nanti sekali. dipaskan ya, Kak. Oke, cantik Untuk tuh. Kak Rex. Oke. Warnanya lebih Nuhun, muda Ibu. ya. Sami-sami satu lagi nih buat mentor saya yang tercinta. Coba langsung. Udah ngiler aja tadi nih. Dari tadi nunggu, ini dapat Apa nggak nih? ya? Ada gitu. beneran? Kenapa berbeda? Kok beda? Apa karena saya rusuh atau apa nih? No, itu dia ada kombinasi, jadi warnanya lebih light, lebih terang. Karena Koi sudah menerangi jalan bisnis saya. Ya itu bentuk dedikasi kami ya, bahwa kami memiliki produk yang harapannya gitu kan bisa dinilai oleh para panelis, bisa dinilai gitu, bisa direview gitu kan. Jadi juga buat kenang-kenangan juga buat kita, kan selama ini juga sama Metro TV dikasih tambahan modal 5 juta, yaitu kami manfaatkan untuk salah satu branding kami gitu, salah satu cara kami untuk membranding produk kami kepada para panelis gitu. Dari segi pasar sangat besar, kondisi saat ini ngelihatnya adalah justru di bagian supply-nya yang kurang. Dari segi demand itu banyak, dari permintaan jaringannya, networknya, dan juga pasar, pesannya lumayan besar juga gitu kan. Cuman ya lagi-lagi mungkin tadi kalau lihat di pitching deck-nya itu di kondisi supply-nya, itu sih tambahan dari saya. Oke, baik, langsung saja para panelis. Ya, mungkin kalau dari saya ngelihat bisnis still a business. Artinya pasti tetap membutuhkan omset, kemudian membutuhkan growth ya. Nah, mungkin di tahap seperti sekarang ini jangan terlalu idealis. Let's say misalnya, oh saya harus jam tangan. Yes. Ya, misalnya, tapi ada peluang-peluang lain yang tadi ditampilkan seperti merchandise. Betul. Atau lihat industri sekarang, misalnya kebutuhan industri resto itu besar banget, misalnya coaster, plating, dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang juga sangat potensial untuk digarap. UMKM di level masih mencari jati diri gitu ya. Fokus itu satu hal yang baik, tapi kita juga lihat bahwa ada loh market ya, yang mungkin juga besar, yang mungkin sekali bisa jadi revenue streamnya bisnis kita. Dan itu why not untuk tahap awal. Maka open mind dulu, ya yang mana kira-kira bakal generate revenue terlebih dahulu dengan tidak menghilangkan fokus kita tentunya, tapi menggarap opportunity-nya. Yang di Indonesia penjualan terbesar segmennya di mana? Corporate merchandise. Corporate. Yes, jadi seperti jam meja itu
itu sangat memungkinkan sekali. Jadi dalamnya itu bisa di customizable. Dibanding dengan ini, wristwatch, banyakan mana? Tetap jam tangan sih. Tetap jam tangan? Iya, karena jam tangan yang tenun baduy itu juga bisa jadi souvenir corporate, itu masih lebih besar porsinya dibandingkan dengan produk home decor sebetulnya. Right. Pertanyaan terakhir mungkin tadi, Coach Zewa mengatakan ini lebih pada supply for production. Yes. Kira-kira berapa persen lagi bisa immediate upside on the sales kalau mendapat supply-nya? Iya, jadi kayak di Sarinah saja kan sebetulnya meminta saya untuk mensuplai lebih banyak lagi. Saya baru kirim 15, 20 gitu. Sebetulnya kami yang menolak-nolak pesanan itu karena kapasitas produksi kami itu dengan satu mesin itu 300 pieces. Satu mesin itu rusak karena selama pandemi tidak digunakan, error gitu ya. Jadi satu mesin yang jalan itu 300 pieces. Sebetulnya ini adalah sebuah dilema dan tantangan yang sering dialami oleh teman-teman UMKM gitu ya. Jadi di satu sisi ingin bisnisnya berkembang besar, tapi di satu sisi juga ada rasa ketidakpercayaan diri dan ketakutan. Ada orderan, orang kan malah seneng gitu. Ini malah kok takut gitu, kok takut mengembangkan bisnis. Karena memang waktu itu runutan kerjaannya itu lagi tight banget gitu, jadwal produksi kami gitu. Per bulan itu kan bisa outputnya 300 pieces. Ya. Ya kan, jadi ya 3.600 lah satu tahun. Satu tahun. Nah itu artinya contoh di tahun 2021 ya kita ngerti lah itu masih zamannya pandemi, ada outputnya 3.600 pieces. Oh keluar. Yeah. Juga justru di pandemi itu kami meng-create produk-produk home decor. My next question, kan udah ada 3.600 pieces per tahun. Mbak Rizky minta untuk in exchange untuk 10% equity 200 juta, mainly untuk produksi lah. Artinya kan akan melebihi 3.600. Yes. Iya kan? Iya, dengan tapi, satu tambahan. Tapi ini nggak bisa dijual gitu loh. Nah pertanyaan saya, kenapa uangnya dipakai untuk produksi? Itu sebetulnya produksi untuk membeli aset tanah, workshop. Tanahnya masih tanah keluarga gitu. Jadi pengennya, harapannya jadi bisa kita miliki si workshop itu gitu. Keuntungan mengakuisisi aset itu apa? Jadi tempat workshop kami bisa leluasa untuk mengelola gitu. Sekarang nggak bisa? Leluasa, tapi kedepannya akan menjadi masalah gitu. Karena itu peninggalan orang tua. Sebetulnya oke, saya ngerti concernnya ada di mana. Ya untuk para investor dengan sell through rate yang masih relatif cukup kecil di mata kita, untuk berinvestasi di pabriknya itu ya kurang visible sebetulnya. Jadi saya rasa sih bukan akuisisi yang bijaksana, tapi saya mengerti kenapa ada statement seperti itu. Pasti ada sebuah ganjelan lah gitu. Oke, baik. Terima kasih Coach Dewa dan juga calon juragan peserta 3 dan para panelis. Tepuk tangan. Dan kita akan lihat nih. Kita akan lihat pemirsa sejauh mana presentasi jam kayu ini mampu merayu para panelis untuk memberikan kucuran dana, investasi maupun juga modalnya. Kita tunggu nanti. Silahkan kembali ke backstage. Tepuk tangan sekali lagi. Optimis, pastinya Mbak, kita harus optimis. Dukungan apapun itu akan kami terima dengan sukacita, dengan semangat. Semoga baik untuk usaha kami gitu. Terima kasih. Aduh, Gimana jadi buyar? Iya makanya. Tapi nggak apa-apa. Posisinya memang kan tadi ya present juga udah yang terbaik, tapi kan karena segala pertanyaan panelis nggak bisa diduga ya. Ya. Sebagai mentor ini sekarang cukup challenging ya, karena tadi menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya itu, termasuk juga peluang-peluangnya, tapi waktu karena sangat terbatas sehingga tidak bisa buktikan untuk menampilkan semuanya langsung. Tapi dari segi produk udah jelas ya, ini unik, punya keunikan, punya diferensiasi. Memang challenge-nya adalah bagaimana pengembangannya, karena poinnya adalah ketika isunya adalah supply, maka pastikan beliau bisa mampu meyakinkan para panelis bahwa demand-nya sudah ada. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Didukung oleh Vinatra Productive Financing.
Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Satu, kalau kita membuka store baru itu dibutuhkan biaya sekitar 1 miliar sampai 2 miliar. Kami membutuhkan 200 juta million tantangan dan kebutuhan. Salah satunya adalah penambahan networking dari para panelis dan yang terakhir adalah kolaborasi proyek bersama dengan pihak lainnya. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Berapa show dia mau bikin tahun depan? Atau itu mesti di planning? Tapi ibu itu nggak perlu bantuan dana. Mendingan fokus. Nanti aja ya. Nanti di situ ya. Mendingan Show ya. jam-jam aja. Oke. Ya udah oke. Jadi gimana? JJN juragannya siapa? Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Ya, sesaat lagi kita akan segera mengetahui berapakah besaran modal tambahan yang akan diberikan untuk ketiga calon juragan pada hari ini. Untuk itu, kita akan langsung panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Thank you buat semua juragan di depan saya untuk presentasi dan persembahan produknya tadi. Episode kali ini menurut kami semua sangat luar biasa karena di depan kita sekarang ada 3 perempuan tangguh yang saya rasa berhasil mengubah hal negatif, kemarahan Bu Teti, kekecewaan Mbak Syanas, kesedihan Mbak Rizky, semua hal negatif itu diubah menjadi hal yang positif. Saya nyambung langsung deh ke Bu Teti dengan batiknya yang keren banget Nyonya punya gitu ya Bu ya. Ini bagus sekali. Bu Teti, thank you. I look now good. Ya saya make ini kayak nggak jadi merasa sama keren dengan Reno ya. Kami sepakat bahwa untuk Ibu Teti dan Nyonya punya kami tidak akan memberikan tambahan modal, tapi yang kami bisa lakukan sebetulnya tadi membantu exposure dengan menjadi advocate bahwa produk ini bagus sekali. Saya rasa sesuai atau tidak bukan menjadi satu pilihan yang harus. Tapi pengalaman mengikuti event ini itu sangat berharga buat kami. Bagaimana kami dapat pelatihan, bagaimana kami dikasih coach profesional, dan bagaimana kami bisa menemukan teman-teman baru, bagaimana kami bisa bergaul dengan panelis-panelis yang hebat, dan bagaimana juga kami bisa hadir di Metro TV. Buat kami itu sudah sesuatu berkah yang tidak ada bisa dinilai dengan uang. Saya langsung saja, ini agak gampang karena saya memang tidak dibutuhkan dana. Dari pertama Ibu sudah mengatakan kalau kita boleh bicara agak keren dikit, ini paketnya komplit. Karena you know your product, you know how to make them, you know how to market it, and you know how to sell it. Dalam arti kata, it's a complete cycle. Dan memang kalau ingin membuat scale up diperlukan banyak sekali olah data yang memang sudah ada di situ. Dalam bisnis ini, yang banyak dilupakan adalah data itu sendiri. Dibantu untuk mengolah data yang ada. Mereka mempunyai data yang cukup banyak. Although you are very mature, ternyata juga bisa menerima input dengan baik. Jadi dengan tidak diperlukannya modal itu tadi, saya ditugaskan dan merasa bangga untuk mungkin bisa men-share kapabilitas di perusahaan kami untuk bisa bersama dengan Ibu membangun ekosistem ini. Nah, saya alhamdulillah mendapatkan tawaran belajar dari Bapak Irwan Musri untuk belajar mengenai lebih dalam akan pengelolaan industri dari hulu sampai dengan hilir. Dan juga kita mendapatkan exposure ataupun branding yang sangat tepat. Terima kasih banyak Metro TV. Baik, selamat sekali lagi. Terima kasih untuk panelis. Silahkan selanjutnya. Ya, Mbak Rizky, kita jangan terlalu idealis. Let's say misalnya, oh saya harus jam tangan. Yes. Ya, misalnya tapi ada peluang-peluang lain yang tadi ditampilkan seperti merchandise. Yang di Indonesia penjualan terbesar segmennya di mana? Corporate merchandise. Nah pertanyaan saya, kenapa uangnya dipakai untuk produksi? Itu sebetulnya produksi untuk membeli aset tanah, workshop. Kita tidak akan memberikan tambahan modal. Tapi
mungkin on behalf JJN, kemudian juga Time Internasional, jika nanti Mbak Rizky memiliki kegiatan pameran atau pameran show, nah itu mungkin proposalnya bisa diajukan untuk dibantu ke kegiatan-kegiatan tersebut yang memang dibutuhkan oleh Mbak Rizky untuk bisa berkembang dan mendapatkan sales lebih banyak lagi. Harus bersyukur dong, pastinya kita semua perjalanan kita itu sudah sesuai dengan kehendaknya dan kita itu harus tetap semangat. Kita rasa modal itu tidak hanya soal uang, tapi juga opportunity, kesempatan, knowledge, bisa ketemu dengan coach, ngobrol berapa kali, itu udah satu modal yang jauh lebih besar, jauh lebih penting untuk kita bisa berkembang ke depannya. Dan selanjutnya, siapakah yang akan dinobatkan sebagai Juragan Zaman Now untuk episode kali ini? Silahkan panelis. Kami akan menobatkan yang akan menjadi Juragan Zaman Now di episode kali ini adalah mungkin si Roro Kenes. Kalau gua sih yang pertama ya. Yang pertama. Iya, dia lebih spirit juragannya, benar. Jadi gimana? JJN juragannya siapa? Yang akan menjadi Juragan Zaman Now di episode kali ini adalah Ibu Teti Nyonya Punya. Selamat Ibu Teti, tambahan modal, Pak Reno? Tentu dengan tambahan modal 10 juta rupiah. Saya sudah tidak bisa menyebut betapa saya happy, gembira, terima kasih apa yang diberikan ke saya sampai titik akhir. Seperti yang saya bilang, semua ini saya dapatkan, saya tidak bisa memberikan penilaian, artinya tidak bisa dinilai dengan uang sebesar apapun. Kami menobatkan Nyonya Punya dari segi fighting spirit tentunya, dari visi yang beliau punya. Produknya bagus, sangat indah, dan tentu itu adalah salah satu important culture dari Indonesia ya. Dan demikianlah Juragan Zaman Now Season 2 episode kali ini pemirsa. Kita akan nantikan siapakah ketiga calon juragan selanjutnya yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Dan saksikan terus Juragan Zaman Now Season kedua, saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margareta undur diri, sampai jumpa lagi, semangat selalu. Tujuan saya merintis usaha karena saya mempunyai anak spesial, makanya saya merintis usaha roti abon ini untuk anak saya yang spesial. Proses produksi pastel buncit itu sendiri dilakukan oleh saya dan ibu saya yang membuat pastel itu di dapur di rumah kami. Sehari bisa produksi berapa? Konsepnya jualan ramen dan topping, ya, dan minum lah pastinya. Yap, congratulations yang waktu dulu saya coba enak, sekarang lebih enak lagi. Gaji puluhan juta atau puluhan cabang pengen punya sendiri. Mr. Reno. Mr. Reno. Miss, jadi menanjakan gitu. Ya, Mbak Dian. And you know, with 700 you get a beautiful watch. Huh? Ini juga 700. Tapi nolnya. Bedanya. 700 yang mana ya? Tolong gitu, itu 700. It's not mine. Ya, itu yang tadi dipakai Mas Irwan. Iya. Metro TV